diapungkan dulu selama 2-3 jam ya guys, nanti baru dilepas. Sementara diapungkan dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan Apta Channel ini, tiap hari ketemu ya. Kalau tiap hari upload tiap hari ketemu, jadi jarang nggak ketemunya. Oke, hari ini Apta Channel akan memberikan tips atau cara mempersiapkan kolam untuk karantina ikan ya guys ya. Karantina ikan koi. Hari ini Apta Channel akan mencoba memberikan tips ya, buat teman-teman yang mungkin baru pernah memelihara koi atau belum tahu cara mempersiapkan kolam karantina buat ikan koi ya. Hari ini Apta Channel akan mencoba memberitahukan kepada teman-teman ya caranya. Ini versi Apta Channel sendiri dan pengalaman Apta Channel sendiri. Oke, seperti apa caranya, seperti apa tipsnya, nanti akan saya beritahukan ya guys ya. Oke, lanjut ke tempatnya ya, nanti saya kasih tahukan ke apa caranya ya guys. Oke, di sini saya ada kolam pet bulat ya. Kolam pet bulat diameternya 2 meter ini guys. Ini diameternya 2 meter. Ini kalau untuk mengarantina ikan kecil-kecil itu bisa muat 100 ekor ya. 100 ekor kalau ikan yang mungkin ya 15-20 cm itu bisa muat 100 ekor. Nah, untuk persiapannya ya guys ya. Jadi kalau teman-teman mau memelihara ikan koi itu wajib dikarantina. Karena apa? Karena tujuan mengarantina ikan itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyakit ya guys ya. Karena ikan kalau baru datang dari petani atau dari kolam, atau teman-teman beli di pasar atau beli di penjual-penjual yang online tuh takutnya membawa penyakit. Jadi ikan itu wajib dikarantina. Nah, kalau ikan teman-teman itu lolos di karantina itu bisa digabungkan dengan ikan-ikan punya teman-teman yang di kolam filter atau di kolam lainnya ya. Jadi misalkan lolos karantina minimal itu 1 minggu, ikannya kok sehat di sini, nanti bisa digabungkan dengan ikan milik teman-teman yang sehat, yang sebelumnya itu sudah teman-teman punya. Nah, untuk persiapannya itu nggak boleh mendadak ya. Itu harus, kalau teman-teman punya pet seperti ini ya, itu minimal itu jenengan itu harus ngisi airnya ini ya. Usahakan itu minimal itu 3-4 hari ya. 3-4 hari itu air itu diputar terus seperti ini ya. Diputar terus seperti ini. Dan dikasih, nanti ada, kalau bisa itu dikasih garam krosok ya. Ini seperti ini guys. Nah, ini nanti bisa dikasih garam krosok yang seperti ini guys. Di garam krosok seperti ini nanti bisa teman-teman coba ya. Dikasih saja, kalau untuk ukuran ini dikasih 1 kilo pun nggak apa-apa. Dan ngasihnya itu nggak cuma di kolam sininya ya. Ini pakainya chamber pakai drum ya guys ya. Nanti di dalam situ juga dikasih. Nah, buat teman-teman yang mungkin pernah beli ikan koi kok mati atau nggak sehat, itu jangan buru-buru menyalahkan pembeli ya. Menyalahkan penjual maksudnya. Karena apa? Banyak sekali laporan itu, orang beli di pasar itu 3-4 hari itu laporan, lah ikannya yang beli kemarin mati, karena yang beli kemarin itu mati. Itu sering sekali dan banyak yang laporan kayak gitu. Karena mungkin itu bukan dari ikannya yang boleh dibilang kurang sehat, tapi penanganannya di tempat teman-teman itu mungkin kurang benar ya. Penanganannya kurang benar, artinya ikan baru beli dari pasar itu langsung dimasukin ke kolam, dan kolamnya itu kolam air yang baru ngecor atau baru ngambil dari sumur atau baru ngambil dari mata air. Jadi itu yang kemungkinan itu bisa membuat ikan teman-teman itu kurang sehat. Jadi penanganannya dulu, kalau memang benar penanganannya sudah benar, yaitu dengan cara air itu diendapkan dulu, didiamkan dulu selama 3-4 hari, kalau bisa 1 minggu ya. Terus dikasih ya minimal kasih garam krosok ya, kasih garam krosok seperti ini.
terus teman-teman itu baru beli ikannya atau baru nyari ikannya. Dan kalau sudah airnya sudah siap, itu pun nggak boleh langsung dimasukkan ikannya, minimal itu diapungkan dulu ya. Diapungkan itu ikan masih dalam packing, itu masih dalam plastik, itu diapungkan di sini minimal 2-3 jam, itu diapungkan biar suhu air dengan yang di dalam plastik, di dalam packing itu sama dengan suhu air yang di kolam sini ya. Karena saya pastikan kalau suhu air di dalam plastik sama di kolam ini pasti akan berbeda. Jadi teman-teman nggak boleh buru-buru menyalahkan misalkan penjualnya atau gimana, itu nggak boleh. Karena kalau saya pribadi ya, ikan yang saya jual itu saya menjamin ikan yang sehat-sehat, karena ikan yang nggak sehat nggak pernah saya jual. Karena saya juga kasihan sama pembelinya dan saya juga malu kalau ikannya pada mati. Nah, itu faktor utama kematian ikan itu karena persiapannya itu, penanganannya itu saya rasa itu nggak benar. Insya Allah kalau penanganannya itu benar betul, itu ikan itu bisa sehat ya guys. Bisa, kalau teman-teman beli di pasar itu kan kebanyakan sekarang para pecinta koi atau para pemula-pemula itu belinya itu di pasar ya. Dan di pasar itu biasanya milihnya itu yang gede-gede, nggak milih kualitas, tapi milih yang gede-gede, yang murah-murah, dan nggak begitu paham tentang ikan koi yang sehat atau yang sakit itu kayak apa. Sebenarnya teman-teman itu wajib atau cari tahu dulu tentang ikan, ciri-ciri ikan koi sehat dan ikan koi yang kurang sehat. Jadi nanti bila teman-teman belanja ikan di pasar atau belanja ikan ke petani atau pembeli mana itu ya, itu tahu kalau ikan itu sehat atau enggak. Jadi wajib cari tahu lah. Dan kalau mau cari tahu, di channelnya Aptasen itu juga pernah ya beberapa kali bikin tutorial atau cara membedakan ikan koi yang sehat dengan ikan koi yang sakit. Jadi banyak sekali tutorial atau cara-cara untuk membedakan ikan koi yang sehat dengan ikan koi yang enggak sehat. Oke, ini lanjut ke persiapan ya. Ini tadi belum tak masukin garamnya. Nanti tak masukin dulu garamnya. Nah, buat teman-teman yang mau memasukkan garam itu nggak usah sungkan-sungkan lah, nggak usah kira-kira segini itu nggak usah. Ini kira-kira ini kan 1 kilo ya, garam ini 1 kilo. Ini tinggal ditebar-tebarkan saja ya, tebar-tebarkan saja. Ini sebenarnya nanti juga merata ya, kalau walaupun nggak ditebarkan itu merata. Ini kalau kolam seukuran ini itu 1 kilo itu masih dalam batas ya. Nah, yang lainnya juga bisa dimasukin ke dalam chambernya ini ya, ke dalam filternya. Ini bisa juga dimasukin ke filternya. Nah, ini buka, masukin sini. Nah, kita masukin. Nah, sisanya ini masukin sini aja. Oke, masukin sini. Tangan saya bersih ya guys ya, tangannya harus bersih ya, karena nanti kalau tangannya kotor takutnya membawa penyakit atau membawa jamur-jamur yang bisa membuat ikan itu jadi penyakitan. Nah, posisi seperti ini itu air itu harus didiamkan dulu, pokoknya wajib didiamkan untuk menetralisir, karena pH airnya itu kalau yang dari sumur atau dari sumber itu biasanya kan agak kurang pas di ikan koi. Jadi didiamkan dulu 3-4 hari, syukur-syukur bisa 1 minggu ya, airnya jadi sudah lumayan jernih. Karena ini memang baru 3 hari ini guys, baru 3 hari, jadi airnya memang belum begitu jernih. Karena air sumur saya memang enggak jernih, tapi saya jamin sumurnya sehat. Airnya itu air sehat, walaupun enggak jernih tapi sehat.
Nah, selain pakai apa namanya garam, bisa juga direndemin daun ketapang kering ya guys. Daun ketapang kering itu dicuci dulu bersih, dijemur benar-benar kering, nanti dibungkus pakai kayak semacam jaring karamba atau apa itu kan banyak itu di tukang-tukang karamba ya, beli-beli di situ kan ada. Ini dimasukin di situ, nanti direndemin ke tong filternya ini ya guys. Dimasukin jaring dan dimasukin ke tong sini, tong filter sini, digantung. Jadi nanti pas daun ketapangnya mengeluarkan cairan kuning itu nanti langsung tercampur ya, tercampur ke semua kolam. Jadi itu bagus sekali untuk kesehatan ikan koi karena bisa menyetabilkan kadar air atau pH air, dan juga bisa menjadi antibiotik ya, karena mengandung antibiotik. Bagus untuk ikan koi. Jadi buat teman-teman yang mau pelihara koi itu, saya sarankan itu bikin tempat karantina dulu lah. Tempat karantina atau minimal ditangani dengan benar dulu. Jadi jangan asal-asalan beli ikan koi langsung dimasukin ke kolam. 3-4 hari itu ikannya itu nekam di dalam, itu nekam, nggak ada pergerakan, itu lama-lama KO ya. Itu karena penanganannya salah dan mungkin teman-teman kurang pengetahuan tentang ikan koi. Jadi banyak-banyak mencari tahu tentang tata cara memelihara ikan koi, dan jangan sungkan-sungkan bertanya kepada teman-teman ya, kepada teman-teman yang mungkin sudah berpengalaman atau yang sudah biasa pelihara, itu jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, karena bertanya itu biasanya itu nggak bayar dan nggak ada salahnya. Kan nggak ada orang nanya salah itu kan, biasanya itu nggak ada. Masa misalkan teman-teman tanya ke apa channel itu gimana apa ini kan nggak salah, namanya orang nanya ya. Cuma memang kadang-kadang itu orang itu malu bertanya. Makanya ada pepatah mengatakan malu bertanya itu sesat di jalan. Malu bertanya ya koinnya pada mati. Oke guys, itu ya sedikit tip ya dari Apta Channel. Ini sedikit banget sebenarnya tipnya ya, karena sebenarnya mungkin masih banyak yang pengen diomongin, cuma bingung ngomong apa lagi. Oke, itu saja, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat memelihara ikan koi ya, buat teman-teman yang mau memelihara ikan koi, semoga ikan koinya sehat-sehat. Monggo beli ikan koi itu di tempat yang terpercaya, di tempat-tempat yang bisa dipercayalah buat teman-teman ya. Jadi ya beli di pasar juga boleh, yang penting cara memilih ikan koinya itu yang sehat, yang bagus menurut jenengan lah, bagus menurut Anda. Karena bagus menurut saya belum tentu bagus menurut jenengan atau menurut Anda. Bagus menurut Anda juga belum tentu bagus menurut saya ya guys. Jadi monggo silakan pilih sendiri ikan koinya yang bagus yang seperti apa. Cuma kalau ikan koi yang sehat, kalau menurut saya nggak sehat, berarti itu memang benar-benar nggak sehat ya. Jadi kalau tidak sehat menurut saya, pasti menurut Anda itu tidak sehat juga ya, kalau Anda sudah tahu. Tapi kalau yang belum tahu ya mungkin ya nggak tahu lah ya. Oke, itu saja buat teman-teman ya, pilih ikan koi yang sehat, yang bagus untuk dipelihara buat teman ngopi atau buat teman ngaso ya, karena ikan koi itu bisa bertahan hidup selama puluhan tahun dan bisa menemani di saat Anda mungkin sedang kesepian atau sedang capek atau apa ya, capek kerja atau capek apa, itu melihat koi, ngasih makan ikan koi itu rasanya itu akan enak sekali, akan senang ya guys. Oke, nanti ini mungkin jam 1-an ini ikannya datang ya. Ini nanti jam 1-an mungkin ikannya datang dan nanti diapungkan dulu di sini. Oke, itu saja, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.